Khotbah. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Selamat bergabung di ibadah online Hosanna Praise Assembly pada hari ini. Apa kabar saudara semua? Saya berharap saudara semua berada dalam keadaan yang baik. Dan pada hari ini saya ingin men-sharingkan sedikit yang telah saya alami sewaktu saya sedang melihat-lihat di Facebook. Saya terlintas di pandangan saya sebuah video yang diupload oleh Sis Helen. Sewaktu saya melihat video itu, hati saya merasa rindu, saudara. Saya rindu pada saat di mana video ini direkam. Dan kalau tidak silap saya, sudah setahun video itu direkam. Dan satu keadaan yang sangat berbeda terjadi. Di saat itu kita bebas untuk bergabung di gereja, bebas kemana-mana, bebas bergaul. Tetapi pada hari ini kita dibatasi oleh PKPP, oleh undang-undang negara kita, di mana kita dikawal supaya kita tidak keluar sesuka hati, tidak boleh pergi ke gereja sesuka hati, tidak boleh bergabung sesuka hati. Tetapi kita harus was-was terhadap virus yang kita tidak boleh lihat dengan mata kasar kita. Ya saudara, mari saya sharingkan video ini dan mari kita lihat bersama-sama dan menikmati suasana di mana kita bebas pada saat itu. Kita dipilih dan dikuduskan. Shalom saudara-saudara Tuhan. Kurang semangat ya. Hari ini kita kena semangat sini. Shalom saudara-saudara Tuhan. Oke, kita akan naikkan lagu yang kita sudah biasa naikkan, yaitu hari ini Surata Bahagia. Dan kita sikap-sikap begini harus kita matikan. Kita maksudnya dimatikan tuh tidak ada dalam diri. Iman yang paling diamalkan tidak harus membuatkan foto dan rasa kita tahu Tuhan kita yang akan harus kita iman tidak kita bisa
dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Bagaimana perasaan saudara selepas melihat video itu? Pastikan kamu dipenuhi dengan pelbagai perasaan sedih, rindu, dan ingin kembali pada waktu itu. Namun karena keadaan sekarang kita tidak dapat melakukannya, tetapi saudara, saya ingin mendorong saudara sekalian, ayo jangan kita patah hati. Mari kita ambil saranan daripada Rasul Paulus di Filipi 4. Mari kita buka ke Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 9. Dan kita akan baca sama-sama saudara apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini adalah firman, nasihat, dorongan untuk kita tetap bersemangat menghadapi situasi yang kita berada di dalam sekarang. Saudara, mari kita jangan patah hati. Marilah kita ingat akan kebaikan Tuhan pada diri kita. Ya, mengingat kebaikan Tuhan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, saudara. Mengingat kebaikan Tuhan membuat kita dipenuhi dengan harapan. Mengingat kebaikan Tuhan memberi kekuatan pada jiwa kita untuk menghadapi apa saja cabaran yang datang dalam hidup kita ini. Dan sewaktu kita mengingat akan kebaikan Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan kesyukuran, dengan keinginan untuk memuji, menyembah Tuhan. Saudara, sewaktu kita memuji, menyembah, dan juga berdoa, waktu itulah kita membuka pintu-pintu surga untuk berkat mengalir dari Tuhan kepada kita. Mari kita jangan patah semangat ya saudara. Kita berharap untuk waktu-waktu seperti di mana kita lihat di video tadi, di mana kita boleh berkumpul semula, di mana kita boleh bergabung untuk makan, bergabung untuk beribadah, untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, menyanyi bersama, dan bersukacita bersama di dalam Tuhan. Ingat apa yang firman Tuhan kata kepada kita. Marilah kita senantiasa ingat akan semua firman Tuhan yang telah kita baca, dan firman Tuhan itulah akan menjadi kekuatan buat diri kita. Saudara, pada hari ini apa yang saya ingat adalah
firman Tuhan daripada Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak lelah. Saudara dan saya, ini adalah kita. Kita di Hosanna Praise Assembly. Kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Beri kepada kita kekuatan yang baru. Sewaktu kita mengingat kebaikan Tuhan, sewaktu kita memilih untuk bersukacita, sewaktu kita memilih untuk memuji, bersyukur pada Tuhan, waktu itulah kita menjadi seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dan kita akan berlari tanpa merasa lesu. Dan kita akan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada hari ini saudara, saya juga ingin memberitahu saudara berita baik ya. Walaupun kita tidak boleh bergabung di dalam gereja, tetapi kita punya tim Christmas tahun 2020 sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa hebat ya. Mereka telah merancangkan Christmas yang akan membawa sukacita, membawa firman Tuhan, membawa kesaksian Tuhan ke dalam rumah saudara. Dimanapun saudara berada, kita akan bergabung di platform online untuk merayakan kelahiran Tuhan kita, untuk merayakan juru selamat kita. Kita tidak akan dibatasi oleh COVID-19 ini. Kita tidak akan dibatasi oleh virus ini. Dia tidak boleh patahkan semangat kita. Namun kita akan tetap bersukacita senantiasa dan berharap untuk yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Kerana Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dan Dialah yang mengawal dan merancang kehidupan kita. Dengan itu kita dapat hidup dengan aman dan mempunyai damai sukacita Tuhan. Shalom sahabat-sahabatku, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya menjemput agar kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bersama dengan kami pada hari ini. Penuhilah setiap jemaat dimanapun mereka berada, maupun di Sabah, Sarawak, di Indonesia, di Subang Jaya, di Puchong, di Klang. Tuhan, kami berdoa, dimanapun jemaat kita berada pada saat ini, Kamu akan memenuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Sebab kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menuntun kita ke jalan yang benar. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman-firman-Mu. Dan Roh Kudus juga akan memberi kepada kita kekuatan dan menolong kita untuk berdoa. Dengan itu Tuhan, saya ingin menyerahkan seluruh jemaat HPA ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan itu dan perlindungan kami itu datang daripada-Mu. Darah-Mu menutupi kami semua. Malaikat-malaikat-Mu berada di depan dan di belakang kita. Malaikat-malaikat-Mu akan menjaga kita daripada penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya untuk mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Kamu Tuhan akan memberi kepada kami sukacita, damai, sejahtera. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat kita dimanapun mereka ada. Kalau mereka berada dalam keadaan sakit, apa saja sakit penyakit mereka, kami percaya mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyertai mereka. Tuhan Yesus menyertai seluruh jemaat kita dimanapun mereka berada. Dan Kamu Tuhan akan memimpin kami ke jalan yang benar. Dengan itu kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin.
Seterusnya mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Dipersilakan Pastor. Mari kita ambil perjamuan kudus kita. Yang belum siap boleh, kalau yang tidak ada ambil roti biasa dengan air biasa boleh. Mari kita buka itu packnya, siapkan dia punya, keluarkan dia punya roti dan buka dia punya bentuk untuk minum ini. Perjamuan kudus adalah sakramen orang Kristen harus melakukan. Ini adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus supaya kita melakukannya. Semoga perjamuan kudus pagi ini akan menguatkan iman kita. Waktu kita masing-masing sedang menghadapi cabaran wabak COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, termasuk kota kita sendiri. Ayat firman pagi ini ambil untuk perjamuan kudus, saya ambil dari Roma ayat 5, Roma pasal 5 ayat 12. Kemudian ayat 15 dan 18. Dari Roma pasal 5. Ayat 12 berkata, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sama kan dengan COVID-19? Setakat hari ini, jumlah di dunia yang diserang COVID-19 ialah 49 juta orang. Dan oleh dosa, berapa orang? 8 miliar orang diserang penyakit dosa. Semua orang, kata firman. Jika orang yang mati akibat COVID-19, hari ini angkanya 1,2 juta orang sudah mati. Tetapi akibat penyakit dosa, jumlah yang akan mati adalah 8 miliar. Semua orang akan mati akibat dosa. Kita semua takut kepada COVID-19, tetapi kita lupa penyakit yang dipanggil dosa itu lebih besar. Dosa di dalam kita lebih dahsyat dari COVID-19, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa, kata firman. Ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, ya. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Maksudnya, oleh satu orang dosa masuk ke dalam dunia, menjalar kepada kita semua. Tetapi kasih karunia Allah lebih besar dari dosa itu, dari kuasa maut itu. Dan dia dilimpahkannya atas semua orang. Dilimpahkan kepada kita semua hari ini. Karena satu orang, orang itu ialah Yesus Kristus. Dan kita harus berada pagi ini di dalam kasih karunia Tuhan Yesus supaya kita boleh hidup
dan kita tidak akan mati sebab dosa kita. Hanya di dalam Yesus kita dapat perolehi hidup dan hidup yang kekal. Bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Banyak orang lagi belum tahu tentang akibat dosa yang telah membawa kebinasaan. Tetapi kita yang memegang kuncinya, kita yang telah diselamatkannya, kita diperintah untuk memberi ubat untuk mengobati dosa itu, penyakit dosa. Kita bersyukur pagi ini. Dan Tuhan Yesus telah memberi kita pesanan untuk mengingati perbuatan Tuhan di kayu salib untuk kita semua. Bukan saja untuk kita, tetapi untuk semua yang telah diserang penyakit dosa hari ini. Perjamuan kudus ini adalah untuk mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan telah dibaptis. Dan jangan ambil perjamuan kudus secara yang tidak layak. Haruslah kita selidiki dan akui dosa kami dan menerima pengampunan sebelum mengambil perjamuan kudus ini. Saya akan baca dari persediaan diri untuk mengambil perjamuan kudus ini dari Korintius, 1 Korintius 11 ayat 26 hingga 32. 1 Korintius 11 ayat 26 hingga 32. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita ambil 1 minit untuk menselidiki diri kita, untuk melayakkan diri kita di depan Tuhan. Mari kita ambil roti. Yesus tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang telah merencanakan keselamatan bagi kami, yang hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman juga hari ini kami menerima kesembuhan yang diperolehi di kayu salib untuk kita. Kami yang sakit pagi ini datang ke hadirat Bapa untuk menerima kesembuhan keseluruhan tubuh badan kami. Ada juga sakit penyakit yang sedang kami alami dari kepala hingga ke telapak kaki kami. Kami mengisytiharkan kesembuhan di dalam ketubuhan kita, tubuh badan kita. Setiap sel, setiap organ akan berfungsi dengan baik. Setiap sel, setiap organ akan dipulihkan. Setiap sel dan setiap organ
akan diperbarui oleh kerana bilur-bilur Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami juga ucap terima kasih atas darah-Mu. Oleh darah-Mu kami disucikan dan dosa kami telah dipatahkan. Jauhkanlah kami Tuhan dari percobaan dan perbuatan jahat yang kami akan membawa kami ke binasa. Yesus telah mengalahkan maut supaya kami yang percaya kepada Dia akan terus hidup. Pagi ini kami yang telah berkumpul dan percaya telah menerima dengan hati yang bersyukur kekayaan hidup yang disediakan dan dijanjikan bagi umat-Nya. Amin. Mari kita makan roti ini ya, sebentar ya. Ya, kita makan. Mari kita ambil anggurnya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum. Kita akan langsungkan doa ucapan syukur dan doa berkat. Terima kasih Tuhan atas peringatan yang telah kami lakukan, yaitu perjamuan kudus di mana kami dapat melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan untuk kami semua. Tuhan, pagi ini bukalah mata kami supaya kami dapat melihat betapa baiknya Bapa. Sudah beribu tahun bumi yang kami duduki ini tetap keluarkan hasil makanan, hasil ternakan. Dari lautan, ikan yang begitu banyak menjadi makanan dan berkat bagi kami. Kami dapat lihat betapa baiknya Tuhan bagi kami. Mari kita tutup ibadah kita pagi ini dengan doa berkat. Berakhirlah ibadah kami pagi ini Tuhan, dan sebelum kami bersurai, kami rindu menerima berkat ilahi daripada-Mu. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan bukalah hati-Mu. Dalam sengsara dan kemiskinan aku, Tuhan tetap perhatiin aku. Tuhanlah yang menolong aku dan meluputkan aku. Semoga semua yang mencari Tuhan dapat bersukacita dalam Dia. Semoga mereka yang mencintai keselamatan dalam Tuhan terus bersorak, Tuhan yang bermulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom semua, apa kabar? Oh, baik. Boleh Hai Andy, Mary dengan Rano, kita dapat lihat kamu juga. and baby. Baby pun kita dapat lihat. Sehat semua? Kena buka mic. Ya. Ramai juga yang berkumpul pagi ini ya saudara. Hampir macam gereja sudah. Mary, buka mic Mary. Ya Mary punya terang lah Mary. Kena tekan mute. Butang mic. Suara. Tekan butang mic itu. Unmute.
Oke. Tuh. Dengar nggak? Ya. Boleh. Mary. Oh, Mama Kurniawan. Ryan. Ryan tuh Joshua. Tuh nampak tidak Joshua? Ini. Nah, itu Joshua. Ryan, kau tidak pergi sekolah kah besok? Ada sekolah jelas. Apa kabar? Oh ya, udah. Kalau kita boleh kumpul beberapa lagi jemaat kita sudah komplit ya, saudara online. Hanya tinggal beberapa keluarga saja yang belum join kita. Kalau mereka semua masuk, kita akan komplit. Oh ya, jangan lupa ya, kita kumpul sekali lagi pada doa online pada hari Rabu jam 10 malam. Jangan lupa ya semua. Seronok ya, kita boleh jumpa online. 10 malam. Pina, kamu oke kah, Pina? Tak nampak muka kamu. Mana? Ini. Mama. Ada beberapa. Dan juga seperti mana tadi kamu ada dengarkan, kita sudah rancangkan Christmas untuk gereja kita. Iya, di sana Christmas online. Walaupun kita Christmas online karena kita adalah HPA, makanya Christmas online pun juga akan tetap hebat. Kita sudah rancangkan untuk makanan, untuk hadiah, untuk mau menyanyi bersama, begitu hebatlah. Jadi bila Whitney, Helen, Ina dan juga Bel, mereka datang kepada kamu kan untuk minta video, untuk minta kesaksian, saya harap semua akan bersemangat ya. Macam saya, kamu lihat di video tadi itu pun, saya tidak berapa cantik, saya malu mau pergi online, tetapi karena saya pikirkan kamu semua, jadi saya cakap tidak apalah, cantik tidak cantik saya masuk. Jadi begitu, saudara juga harus begitu ya. Bagi video kamu, nyanyian kamu, supaya kita sebagai sebuah family ini dapat mempunyai semangat untuk tetap menghadapi cabaran-cabaran yang kita hadapi sekarang, keadaan yang tidak menentu. Mau dari tim Christmas online, siapa mau bercakap silakan. Menghilangkan diri dulu. Siapa tuh Joshua? Andy, kamu di mana Andy? In the bathroom, I know. Moses also online, right? Yeah, Moses. yeah. I can't see Moses. Tuh saya ada. Oh, hi Moses. Hello. How are you? Good, I'm fine. Okay. Mary dengan Rano selalu bersama dengan kita ya. Kamu punya video sangat strong ya. Join kita untuk doa online ya, Mary, Rano. Oke. Kalau boleh dorong si Lisa dengan yang lain untuk online. Ada Lisa di sana. Lisa Ada. Oh, Lisa. Dia di belakang. Lisa, tunjuk muka kamu, Lisa. Tak nampak. Anak saja. Deh. Oh, hai. Aduh, sudah lama tidak jumpa loh. Iya, apa? Kubernas kah? Jadi di mana Reynold? Mana Reynold? Reynold Bugi di mana? Jojo itu. Jojo tuh sana Jojo. Jadi
banjir ikan nggak? Hai. Siapa lama tak dapat ikan fresh, ikan pasar tak fresh. Aku datang sini, Jom. Aku datang sini saja. Jangan lupa ya, murid Yesus semua banyak yang fisherman tau, nelayan. Murid Yesus banyak nelayan tau. Yanti ada di bawah sana. Yanti. Hai. Hai Yanti. Yanti, terima kasih ya. Kamu dengan Andy sudah banyak menolong, menjaga anak-anak Windru ya. Waktu dia pergi bersalin di hospital. Kamu telah jalankan tugas kamu sebagai anak Tuhan ya. Menjaga dan menolong ya. Yanti, Andy, thank you so much. Sean Vera, how are you? Sean Vera, is your daddy there? Oh, hi. Hi, Paul Victor, how are you? Ayo, semua bapak-bapak bersembunyi. Woon is there. Brother Woon, how are you? Yeah, you look good, Brother Woon. Even Paul. Oh, Jita, you come there. Tiba, Paul ada di sana kah? Ada ya? Orang nampak. Ayo. Ini dipanggil baru muncul. Pintu. Ini. Pengantin. Model. Ayo, puji Tuhan ya. Kami. Ya, oke. Yang mau pergi kerja, mau apa-apa. Silakan ya, mau tutup videonya. Yang mau kita pun akan tutup. Juga akan tutup. Okay guys, kita akan tutup platform. Bye-bye. Thank you for joining. Bye. Bye. Bye.